antusiasme Bapak Ibu dalam mengikuti webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian, dengan tema eksplorasi ruang murid ya dalam mendukung pembelajaran. Ini merupakan sebuah tema yang mungkin sangat relevan pada siang hari ini atau saat ini ya Bapak Ibu ya, bahwa dengan seperti yang kita ketahui bahwa transformasi digital melalui rumah pendidikan yang kemarin diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di awal Januari gitu ya. Dan beliau menyampaikan bahwa memang rumah pendidikan ini dirancang sebagai super aplikasi layanan digital pendidikan terintegrasi untuk menyederhanakan dan memperkuat akses serta pengelolaan layanan pendidikan di Indonesia. Nah, inisiatif ini harapannya merupakan sesuatu yang memenuhi ya kebutuhan, juga menjawab tantangan pendidikan di Indonesia yang kompleks gitu ya dan dinamis. Hal ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Nah, di dalam ekosistem besar rumah pendidikan ini mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi pendidikan dalam satu wadah digital. Dan di sini ada 8 ruang, Bapak Ibu ya, ada 8 ruang yang ada di rumah pendidikan, walaupun mungkin secara lini masa ini masih dalam tahap pengembangan. Semoga nanti Bapak Ibu tetap terus mengikuti perkembangannya dari rumah pendidikan ini, gitu ya. Walaupun mungkin sekarang di eksplorasi ruang murid ini lebih menggali atau mengeksplor terkait gen sumber belajar dan bank soal, karena memang mungkin untuk fitur itu yang saat ini kontennya itu ya sudah cukup lengkap, dan untuk konten yang lain mungkin masih dalam tahap pengembangan, sehingga Bapak Ibu juga harapannya terus update ya terkait dengan konten-konten yang ada di ruang murid tersebut. Nah, ruang murid ini memang secara spesifik dirancang untuk mewujudkan proses pembelajaran mendalam bagi murid dan mendukung pengembangan karakter murid Bapak Ibu ya. Dan pengembangan ini memanfaatkan teknologi digital seperti AI juga gitu ya, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid dan mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas. Nah, Bapak Ibu, berbagai layanan yang ada di ruang murid ini menyediakan repositori sumber belajar berupa bahan pembelajaran digital dan interaktif gitu ya. Mungkin di situ ada fitur Kim Edukasi, kemudian Lab Maya, nanti mungkin akan dieksplorasi sama para narasumber gitu ya. Harapannya murid dapat belajar secara mandiri, juga dapat melakukan asesmen ya secara mandiri melalui bank soal seperti itu. Nah, kami percaya bahwa dengan layanan yang terintegrasi dan berfokus pada murid ini, ruang murid akan membawa perubahan besar dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, dan ruang ini juga memungkinkan murid mendapatkan bahan belajar berkualitas untuk mendukung terciptanya sistem pendidikan yang inovatif. Nah, di webinar ini merupakan kesempatan emas bagi Bapak Ibu untuk mendalami potensi apa saja sih dengan hadirnya ruang murid, dan memahami bagaimana setiap fitur di ruang murid ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan bersama-sama gitu ya, merumuskan ide-ide inovatif untuk pengembangannya, karena harapannya bahwa apa yang ada di rumah pendidikan pun bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu ini sangat penting Bapak Ibu ya, untuk memastikan bahwa transformasi digital ini memberikan dampak positif yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, dan webinar ini menjadi wadah gitu ya untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran yang bermutu. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti webinar dan melakukan eksplorasi di ruang murid. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua dalam mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan di kelas Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aif atas pencerahannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Kepala UPT PT IKP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rizwan Sawedi SPDNM. Selamat siang, Pak Rizwan. Siap, selamat siang Mas Agus. Ya. Mas Agus atau Deng Agus ini? Saya asli Bugis Topeng, Pak. Oh, siap. Izin bertanya ini, ya. apa memang kegiatan ini tidak ada lagu kebangsaan dulu sebelum kita kegiatan lagu Indonesia Raya? Biasanya kan, iya. Iya, betul Pak. Kami mudah-mudahan ke depan ya. Ya. Baik. Mudah-mudahan Terima ke depan kasih banyak setiap Bapak kegiatan, iya, setiap kegiatan yang begini nih harus ada ya jiwa nasionalisme harus selalu di kita. Siap Bapak. Oke. Baik. Ya. Oke, baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ya. Siap. Baik, Bisa mulai? Dipersilakan Pak. Silakan, terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BLPT Pusdatin Kemendikdasmen, yang sebetulnya hari ini saya sudah menyiapkan permohonan maaf. Saya tidak sempat hadir, Ibu, kemarin di Padang. Ya, mungkin efisiensi, alasan efisiensi. Ya, anggaran di sini. Katanya cuma 2 provinsi yang tidak sempat hadir di kegiatan itu. Padahal saya suka kalau BLPT yang punya acara. Yang mohon disampaikan sama Pak Bowo dan teman-teman di BLPT. Siap, yang Bapak. saya hormati, siap. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan seluruh Duta Teknologi Sulawesi Selatan, serta yang saya banggakan para guru dan kepala sekolah kalau ada yang sempat hadir di siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti webinar ini, webinar eksplorasi ruang murid dalam mendukung pembelajaran. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita minat dulu mati ilan nur. Dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Yang sebelumnya saya mau sapa dulu, ada sahabat saya di situ, Andi Ervin, dan Pak Rahmat yang kebetulan ini ahli-ahlinya Disdik ini, Ibu. Orang yang pemegang rinci nih di Dinas Pendidikan Provinsi. Saya lihat juga ada Pak Sadat di situ. Dari Kacap. Jadi saya ingin menyampaikan teman-teman di Duta Teknologi bahwa ini adalah kegiatan yang sangat positif. Kami dari pihak PT IKP sangat mendukung kegiatan ini, tapi teman-teman juga harus memahami bahwa satu-satunya Dinas Pendidikan di Induk itu yang tidak punya DPA. Jadi saya sebenarnya malu sama teman-teman di teman-teman Duta Teknologi karena kami tidak pernah punya kegiatan karena kita tidak disupport. Satu-satunya yang tidak punya DPA, Bu. Jadi kalau kita tidak mengeksplor sendiri, bekerja sama dengan siapa, Gojek apa, kemarin ada kegiatan yang kolaboratif digital class, itu bukan APBN, itu bukan APBD dan bukan juga APBN, itu murni kerjasama kita dengan para teman-teman yang punya jaringan. Bapak Ibu yang saya hormati,
kita berbicara tentang ruang murid, kita tidak hanya berbicara soal kelas berukuran 7x9 dengan papan tulis di depan dan deretan kursi yang menghadap satu arah. Tidak ada, ruang murid adalah lebih luas, lebih kompleks dan hidup dari itu. Ruang murid adalah ruang fisik dan ruang psikologis. Ruang murid adalah ruang aman untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, bahkan untuk salah dan mencoba. Ruang murid adalah tempat di mana keberagaman dihormati, perbedaan dirayakan, dan potensi dipupuk dengan penuh kasih. Guru bukan hanya menyampaikan materi, guru adalah pembentuk ekosistem ruang belajar. Ia mengatur dinamika kelas, ia memilih media pembelajaran yang sesuai, ia menciptakan budaya inklusif, dan ia menjadi cermin yang memantulkan semangat belajar kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya berharap webinar ini menjadi momentum bagi kita untuk semua merefleksikan bagaimana kita memandang murid sebagai objek pengajar atau subjek pembelajaran, mendiskusikan bagaimana mendesain ruang yang berpihak pada murid, berbagi praktik baik antar guru, sekolah, dan daerah. 4, merumuskan langkah konkret agar semua ruang murid, baik fisik, digital, sosial, maupun psikologi, mendukung proses belajar yang utuh dan menyenangkan. Ada ini, banyak saya lihat ini keluar dari konteks saya, Bapak Ibu ya. Ini Ibu guru dan Bapak guru ini kan bermedia sosial, ada namanya FB Pro, dia mungkin mencari uang di situ, dan saya biasa lihat wibawa guru itu sudah tidak ada. Makanya mungkin ini tugas teman-teman duta teknologi untuk menyampaikan itu, bahwa sebagai guru itu kita harus punya wibawa. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita tidak sekedar menjadi pengajar di ruang kelas, tapi menjaga ruang tumbuh murid, menjadi orang dewasa yang menyediakan ruang aman, ruang tumbuh, dan ruang arah bagi mereka yang sedang mencari makna. Karena di tangan mereka lah masa depan bangsa ini berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah meluangkan waktu hadir dan berkontribusi dalam webinar ini. Sebelum saya akhiri, Bu, saya ada pantun. Jalan-jalan ke Pantai Losari Cakep. sambil nikmati angin sepoi. Ilmu dituntut setiap hari agar hidup jadi lebih berarti. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Pak. Cukup makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizwan atas pantunnya yang sangat luar biasa dan juga semangatnya. Kepada Pak Rizwan dan Ibu Ai, kami ucapkan banyak terima kasih atas insight-nya dan pemantiknya. Semoga bisa menjadi penyemangat kita dalam kegiatan ini. Kami sampaikan juga Bapak dan Ibu bahwa mohon berkenan untuk mengikuti kegiatan kami, namun jika ada kegiatan lain, kami persilakan juga untuk melanjutkan. Seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Rizwan dan Bu Ai. Baik. Pak Rizwan, Pak Agus. Izin mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai akhir, Pak. Ya, Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, siap, Pak Rizwan. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke Makassar nih, Pak. Siap. Tapi perjalanan ditunggu, Bu Ai. Siap, Pak. Terima kasih. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, untuk efisiensi waktu, Bapak dan Ibu,
Ya, pada hari ini saya juga bertindak sebagai moderator yang akan memoderatori dua narasumber cantik kita pada siang hari ini. Kita sapa-sapa dulu ya. Yang pertama ada Ibu Nurlinda Alwi. Halo Bu Linda. Halo Pak Agus, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Ada juga Bu Indra Wulan. Halo Bu Indra, selamat siang. Apakah sudah hadir? Selamat siang Pak Agus. Oke. Halo. Salam dan bahagia semua Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Pak Baik. Rizwan. Rizwan masih bersama kita. Baik, Ibu-Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, inti dari kegiatan kita adalah penyampaian materi dari dua narasumber cantik kita pada siang hari ini yang akan memberikan kita insight, motivasi maupun praktik baik bagaimana memaksimalkan ruang murid dalam mendukung pembelajaran mendalam. Ya. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh siapa dulu nih? Bu Linda atau Bu Indra? Bu Linda dulu ya? Siap. Oke, baik. Untuk materi pertama akan disampaikan kepada Bu Linda. Ini juga sebelum materi saya ingin menginformasikan Bapak dan Ibu bahwa presensi kita akan dikirimkan pada kolom chat ya selama materi berlangsung Bapak dan Ibu, dan hanya dikirim saat event ini berlangsung seperti itu, karena presensi webinar itu dari BLPT langsung ya Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Nah, tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada narasumber pertama, Bu Nurlinda, silakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Tolong mau lihat ininya deh, semangatnya dulu sebelum kita mulai. Boleh api-apinya dulu Bapak Ibu di kolom chat. Boleh? Saya izin menyapa juga Pak Rizwan, terima kasih atas kehadirannya, memberikan inspirasi dan semangat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu, ya. Ibu. Nah, mana nih? Ayo kita lihat semangatnya hari ini. Kita lihat siapa yang sudah ada api-apinya. Oh, ada love-love ya. Boleh api-apinya di kolom chat Bapak Ibu. Ini menandakan bahwa semangat kita hari ini membara. Wah, saya ternyata dikirimkan banyak love. Terima kasih banyak. Lebih dari api-api kayaknya ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai karena tadi ada pantun dari Pak Rizwan, saya juga tidak mau kalah nih. Ada pantun juga pada siang hari ini, boleh diminta cakepnya atau jempolnya ya. Buka laptop, siapkan kopi. Sinyal kuat, semangat membara. Mari belajar, berbagi inspirasi, kita upgrade ilmu bersama. Satu lagi, karena tadi dikasih 2 sama Pak Rizwan, saya juga mau 2. Bunga mekar, harum baunya. Disiram pagi, tumbuh sempurna. Mari kita jelajahi bersama, menu ruang murid, hadirkan pembelajaran yang bermakna. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah terlihat Pak Agus? Terlihat ya Pak? Terlihat Bu. Aman? Ya, terlihat. Oke. Aman. Aman. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mengeksplorasi dari salah satu ruang di rumah pendidikan. Jadi di rumah pendidikan itu kita tahu bersama bahwa ada 8 ruang ya Bapak Ibu. Nah hari ini kita fokus untuk satu ruang yang sangat insya Allah bisa membantu Bapak Ibu semua dalam proses pembelajaran, membantu murid dalam memahami materi, kemudian memberikan pembelajaran yang lebih variatif. Nah, eksplorasi ruang murid dalam mendukung pembelajaran bersama kami, Duta Teknologi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurlinda Alwi, seorang guru SD Negeri 2 Lejang, Bapak Ibu ya. Saya bertugas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Siapa nih yang satu provinsi? Atau pernah jalan-jalan ke Sulawesi?
Nah, baik Bapak Ibu, saya juga merupakan Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Untuk komunikasi atau silaturahminya juga kalau tidak dalam webinar seperti ini boleh berkunjung di sosial media, di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube juga. Bapak Ibu, oke, baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ruang murid ini Bapak Ibu ya, salah satu ruang yang ada di rumah pendidikan yang hadir sebagai kawan belajar, teman belajar, dan sumber inspirasi bagi guru, bagi murid, dan juga orang tua Bapak Ibu. Nah, regulasi dan kebijakannya, kenapa ada ruang murid sih yang diciptakan atau dibuat oleh Kemendikdasmen Bapak Ibu. Jadi ruang murid itu diciptakan sebenarnya untuk memperluas akses materi pembelajaran Bapak Ibu. Dalam rangka tentunya untuk meningkatkan hasil belajar dan wajib belajar 13 tahun seperti yang jadi program prioritas dari Kemendikdasmen. Kemudian ruang murid ini Bapak Ibu membantu murid belajar mandiri, kemudian berinteraksi dengan materi tambahan, serta mendukung guru dalam memfasilitasi dan mendampingi proses belajar. Nah ini nih Bapak Ibu landasannya. Secara teknologi ada 3 landasan Bapak Ibu. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada juga peraturan pemerintah dan Permendikbudristeknya terkait dengan kehadiran ruang murid ini. Nah, secara substansi itu berlandaskan atas Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2024. Jadi ini menjadi sebuah jawaban terhadap juga transformasi digital ya Bapak Ibu, karena kita tahu bersama bahwa transformasi digital atau perubahan itu tidak bisa kita tahan sama sekali, maka kita harus berdamai dengan perubahan yang ada. Di mana dunia itu penuh dengan perubahan, apalagi teknologi yang terus berkembang, maka Kemendikdasmen untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan zamannya, kemudian memberikan pembelajaran yang membantu guru dalam memberikan tambahan referensi belajar agar semakin variatif, maka hadirlah ruang murid ini Bapak Ibu. Jadi ruang murid ini merupakan platform alternatif Bapak Ibu ya, sebagai bahan belajar, materi pembelajaran tambahan untuk memperkaya inspirasi mengajar ruang murid yang disediakan. Di dalamnya ada sumber belajar, soal, dan masih banyak lain. Ada 8 yang bisa diakses di ruang murid. Ada 9 ya, maaf Bapak Ibu. Kemudian latar belakangnya, nah Bapak Ibu, saat proses belajar kita kadang tuh sesekali ya Bapak Ibu, sesekali merasa pembelajaran itu kurang efektif. Atau pembelajaran itu pembelajaran anak materi ini tidak bisa dipahami oleh murid-muridnya. Ini bisa menjadi situasi yang sama-sama kita hadapi di dalam kelas ya Bapak Ibu. Kemudian situasi di mana anak-anak bosan, anak-anak jenuh dalam proses pembelajaran karena mungkin variasi belajarnya itu kurang Bapak Ibu. Nah kemudian ada langkah kecil yang bisa kita lakukan. Ada langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk membantu proses pembelajaran itu lebih variatif. Nah inilah mengapa Bapak Ibu Kemendikdasmen ini menghadirkan ruang murid, di mana ruang murid ini bisa mendukung proses pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu. Nah ada 3 prinsip Bapak Ibu ya, ada 3 prinsip yang ada di dalam ruang murid ini. Pertama digitalisasi Bapak Ibu. Dengan ruang murid itu ada materi yang variatif di mana materi itu bisa diakses lebih ringkas karena dikemas dalam bentuk digital Bapak Ibu. Dan tanpa biaya. Jadi kita bisa mengaksesnya, orang tua bahkan bisa mengaksesnya, murid, guru bisa mengaksesnya tanpa biaya sama sekali, bisa diakses seluruh fitur yang ada di ruang murid. Kemudian sesuai kebutuhan Bapak Ibu, di mana variasi materinya dan latihan soal di mana ada bank soal nantinya yang akan saya perlihatkan juga, itu memberikan banyak opsi, memberikan banyak pilihan kepada guru ataupun murid secara khusus untuk mana sih materi, mana sih bahan belajar yang saya suka atau sesuai dengan kebutuhan belajar saya. Nah itu
memberikan pembelajaran kepada murid sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pembelajaran juga bisa lebih menyenangkan Bapak Ibu, karena saat anak-anak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran karena mungkin model atau metodenya, cara penyampaian materinya dengan cara yang begitu saja, kemudian ruang murid ini hadir untuk memberikan penyegaran, memberikan variasi belajar, memberikan suasana belajar yang berbeda dengan konten-konten yang bisa dimanfaatkan di ruang murid Bapak Ibu. Nah, tahap pengembangan ruang murid itu sekarang ada pada tahap yang kedua ini Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu ada ruang murid versi beta Bapak Ibu. Versi beta itu dalam masa pengujian, kemudian diakses masih terbatas, kemudian diberikan di situ ada feedback yang diminta. Kemudian dari situ feedbacknya kemudian dikembangkan lagi, maka kita ada di proses yang kedua, literasi pemanfaatan, peningkatan kualitas ruang murid. Kemudian saat ini kampanye pemanfaatan ruang murid di berbagai gawai Bapak Ibu. Nah, manfaatnya apa? Nah, di sini ada 2 yang akan kita highlight pada siang hari ini Bapak Ibu ya. Ruang murid ini ada yang pertama sumber belajar, kemudian bank soal. Nah, ini ada bagi guru kira-kira manfaatnya apa ya Bapak Ibu? Nah, ini bukan merupakan kewajiban Bapak Ibu ya. Ruang murid ini bukan sebuah kewajiban, justru menjadi sumber inspirasi tambahan. Jadi kadang kita seperti ini ya Bapak Ibu, aplikasi apa lagi ini, tambah-tambah beban saja semisal. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke dalam, apalagi lebih khusus ke rumah pendidikan, itu semua hal yang ada di dalam situ itu sebenarnya untuk membantu kita. Yang lebih khususnya ke ruang GTK dan ruang murid untuk proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan dalam mencari bahan ajar yang variatif dan menyenangkan, nah di ruang murid ini hadir dengan 1.800 lebih materi, video, dan teks bacaan yang siap dipakai pada menu sumber belajar dan koleksi soal digitalnya Bapak Ibu. Kemudian untuk murid, kira-kira manfaatnya apa Bapak Ibu? Sumber pilihannya belajar sesuai kebutuhan, variatif juga menyenangkan. Jadi kalau misalnya anak-anak bingung memilih materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan, guru pun seperti itu, atau sulit mengakses konten yang seru tapi nyambung dengan kurikulum, karena kadang kita itu kan mencari bahan materi, bahan ajar dari platform yang lain. Tapi belum tentu Bapak Ibu ya, dari platform yang lain itu sesuai dengan kurikulum yang ada pada ketentuan kurikulum atau kurikulum satuan pendidikan yang sudah ditentukan ya Bapak Ibu. Nah, kalau di ruang murid ini itu sudah jelas sesuai dengan kurikulum dan sudah dikurasi, semua konten-kontennya itu sudah dikurasi Bapak Ibu. Jadi ada sumber belajar yang bisa dimanfaatkan, juga ada latihan soal, dan plusnya bisa juga membuat pembelajaran lebih seru dan menyenangkan, bisa diakses kapan saja dan di mana saja Bapak Ibu. Nah, ruang murid dan ruang GTK ini adalah sesuatu yang kalau kayak puzzle dia saling melengkapi ya Bapak Ibu. Ruang GTK itu kalau di guru sebenarnya kita lebih familiar dengan ruang GTK ya, karena di situ ada banyak pengelolaan kinerja juga dilakukan di situ, kemudian banyak inspirasi, bukti karya kita bisa lihat di situ. Nah, kalau ruang GTK itu membantu meningkatkan kompetensi guru, kemudian membantu dalam persiapan, lalu membantu dalam proses belajar mengajar. Ini masuk dalam tahap perencanaan Bapak Ibu. Kemudian masuk ke ruang murid. Nah, ruang murid ini membantu guru menemukan pilihan materi ajar dan koleksi soal siap pakai untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi tadinya di ruang GTK kita perencanaan, mencari inspirasi, kemudian hadirnya ruang murid ini membantu kita dalam mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah kita susun, Bapak Ibu. Nah, ayo kenalan lebih dekat dengan ruang murid Bapak Ibu. Saya mau cek dulu deh, siapa yang sudah mengakses ruang murid Bapak Ibu? Boleh komen satu di kolom chat satu kalau sudah, kalau belum coba 2, angka 2 Bapak Ibu. Satu kalau sudah, komen 2 kalau belum.
Nah, yang paling banyak apa nih Pak Agus? Yang paling banyak 2 kayaknya Bu Linda. Oh 2 belum ya Pak Agus. Ya oke, berarti Betul. tidak apa-apa. Kalau misalnya berarti sasaran kita tepat ya Pak Agus ya. Kita hari ini Betul. betul-betul sasaran karena ternyata masih banyak teman-teman guru yang belum mengakses ruang murid atau belum memanfaatkan ruang muridnya. Padahal sebenarnya ruang murid juga sudah cukup ini ya, sudah bisa diakses di gawainya, di laptopnya, dan bisa dimanfaatkan. Baik, yang sudah pun ayo kita coba lebih explore lagi pada siang hari ini. Jadi di ruang murid itu sudah tersedia 1.800 plus materi, kemudian banyak pilihan materi dan latihan soal yang ada di ruang murid dan bisa dimanfaatkan. Nah, alur pemanfaatannya sebenarnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita punya bahan materi nih atau materi yang menurut kita keren, entah itu di ruang murid atau dimanapun, itu sebenarnya alurnya juga seperti ini Bapak Ibu ya, yang terkhusus di ruang murid hari ini. Nah, dalam menentukan materi bahan ajarnya atau media apa yang mau kita gunakan, itu bukan memilih yang paling keren atau yang paling interaktif atau yang paling maju atau yang paling hype atau yang paling viral seperti itu. Tapi sebenarnya alur pembelajaran yang sesuai, kalau kita mau hadirkan pembelajaran yang menyenangkan, seru, tapi juga bermakna dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak itu, kita mulai dari alur 1 dulu Bapak Ibu. Guru menentukan tujuan pembelajaran dan rencana asesmen. Nah ini dulu yang ditentukan, tujuan pembelajarannya sebenarnya apa dan rencana asesmennya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita tentukan model pembelajaran dan sumber materi ajarnya apa. Nah di tahap kedua ini kita akan ada 2 opsi Bapak Ibu. Opsi yang pertama, sumber materi ajar yang konvensional seperti buku teks ya dari buku mata pelajarannya. Kemudian di opsi kedua itu bisa memanfaatkan teknologi Bapak Ibu. Salah satunya adalah dari ruang murid. Dijadikan sebagai apa Bapak Ibu? Sumber belajar. Digunakan sebagai alternatif materi pembelajaran digital. Kemudian bank soalnya digunakan untuk memperdalam pemahaman. Nah setelah itu, setelah menentukan opsi mana sih yang mau kita pakai yang memungkinkan bisa membantu anak-anak untuk memahami materi, untuk mengeksplor lebih jauh dan pembelajaran itu lebih seru, menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang ketiga, guru dan murid melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi 3 tahap ini yang akan terus diulang dalam proses pembelajaran. Jadi bukan berdasarkan bahan materi atau medianya keren, tapi mulai dari tujuannya apakah apa tujuannya dulu, itu yang harus dipahami. Kemudian modelnya, lalu apa opsi yang kita akan pilih, kemudian pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, cara akses ke ruang murid Bapak Ibu, kalau untuk akses ruang murid itu kita masuk ke sini Bapak Ibu ya, rumah pendidikan, rumah.pendidikan.go.id. Kalau misalnya Bapak Ibu yang selalu akses rumah pendidikan pasti sudah sangat familiar dengan rumah pendidikan ya Bapak Ibu. Nah di situ ada 8 ruang Bapak Ibu. Kalau yang ruang murid itu yang warna orange Bapak Ibu. Nah yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa diaksesnya melalui laptop. Kemudian bisa juga diakses melalui smartphone. HP, ini agak sulit ya disebutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di Android itu bisa diunduhnya di Google Play Store. Kemudian kalau di iOS bisa diunduhnya di App Store. Jadi sudah tersedia juga di iOS. Jadi bisa digunakan, bisa nanti diminta install. Bapak Ibu juga yang wajib dulu ya. Install di HP-nya, kemudian anak-anak juga menginstal di HP-nya, jadi bisa dimanfaatkan kapanpun, dimanapun, dan bisa dijadikan sumber belajar alternatif bagi mereka, Bapak Ibu. Nah, sudah siap nih menggunakan ruang murid ya Bapak Ibu. Kita coba explore hari ini untuk 2 menu, yaitu sumber belajar dan bank soal. Silahkan siapkan, kalau misalnya ada yang pakai laptop, silahkan masuk ke Chrome-nya, nyalakan internetnya. Kemudian yang pakai HP boleh menggunakan HP juga ya Bapak Ibu. Oke. Nah,
kalau misalnya menggunakan laptop seperti ini, kita ketik saja rumah pendidikan Bapak Ibu. Oke, sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung masuk coba di rumah pendidikan. Nah, kalau di rumah pendidikan akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu, jelajahi ruang di rumah pendidikan. Ini luar biasa ya, Kemendikbudrismen membuat super aplikasi yang membuat semuanya sederhana. Kita tidak perlu kemana-mana, kita cukup mengakses rumah pendidikan, kita bisa mengakses banyak hal di sini. Nah, salah satunya ini ruang murid Bapak Ibu yang di bagian ini warna orange, kita klik di sini. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, di bagian sini ada rumah pendidikan. Kalau misalnya kita klik di sini itu akan kembali ke beranda rumah pendidikan tadi. Nah, kemudian di sini bisa mencari bahan ajar secara langsung. Di sini tinggal diketik saja. Kemudian di sini ada pusat informasi. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah login, kalau misalnya Bapak Ibu belum login, boleh login supaya kita bisa dari awal sebenarnya di rumah pendidikan itu izin saya kembali. Di sini sebenarnya bisa login ya Bapak Ibu. Login pakai akun belajarnya. Kalau misalnya kita sudah punya akun belajarnya, itu sebaiknya login pakai akun belajar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa akses ya. Izin Bu Linda 15 Kenapa? menit lagi ya. 15 menit lagi. Ya. Tim Kepernya sudah berbunyi Bapak Ibu. 15 menit insya Allah cukup. Nah, sebaiknya menggunakan akun belajar ID ya Bapak Ibu supaya kita bisa mengakses semua hal yang ruang-ruang yang ada di rumah pendidikan termasuk ruang GTK. Nah, semisal Bapak Ibu siswanya atau orang tua itu apakah harus login? Itu tidak bisa tidak login ya Bapak Ibu. Itu bisa tidak login. Nah, kemudian saya masuk ke ruang murid lagi. Nah, di bagian sini Bapak Ibu ada 9 ya, saya sampaikan itu ada 9 layanan pendidikan di ruang murid Bapak Ibu, mulai dari sumber belajar, buku bacaan digital, album lagu anak, bank soal, rapor digital, riwayat pendidikan sampai ke pendidikan jarak jauh. Ini yang baru Bapak Ibu. Nah, kita fokus ke sumber belajar dulu ya Bapak Ibu untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, kalau kita klik sumber belajar Bapak Ibu, nah di sini kalau kita perhatikan di bagian atas ini Bapak Ibu, ada tulisan dari bagian dari rumah pendidikan. Ini menegaskan bahwa ruang murid ini adalah bagian dari rumah pendidikan, tapi bukan berdiri sendiri sebagai aplikasi yang berbeda dari rumah pendidikan, tapi bagian dari rumah pendidikan. Nah di bagian atas ini kenapa langsung muncul SD kelas 5 Bapak Ibu, karena ya saya sebelumnya sudah mengakses ya Bapak Ibu, maka di sini akan muncul pilihan. Kalau saya klik seperti ini ya Bapak Ibu, pilihan kelas yang sudah sebelumnya dipilih Bapak Ibu. Karena saya guru kelas 5 maka saya memilih kelas 5 Bapak Ibu. Jadi semisal Bapak Ibu di kelas 3, misalnya di kelas 3 seperti ini ya Bapak Ibu, nah silakan mulai eksplorasi. Nah, di sini akan terbaca kelas 5 Bapak Ibu. Jadi setiap Bapak Ibu masuk akan terbaca kelas yang sebelumnya sudah dipilih Bapak Ibu. Oke, izin saya pilih kelas 5. Jadi di sini sudah ada semua jenjang ya Bapak Ibu, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Saya mulai eksplorasi untuk kelas 5. Nah, di bagian bawah sini kita ditanya nih, ingin belajar apa hari ini? Ingin belajar apa? Di bagian sini ada fitur untuk mencari. Kalau misalnya kita mau mencari bahan materi, misalnya tata surya, kita ketik saja di sini kemudian kita cari. Nah, akan muncul materi-materi dalam bentuk game edukasi, kemudian artikel, ada juga di sini ada tambahan lagi. Oh ya, ada artikel, ada video, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pakai pencarian, kita kembali ke beranda lagi. Nah, itu bisa langsung mengetikkan apa yang kita cari. Jadi misalnya topik materinya apa gitu. Kemudian di bagian bawah ini kalau misalnya kita mau lebih spesifik langsung ya, mata pelajaran kira-kira kita mau cari mata pelajaran apa. Di sini ada terlihat 4. Nah, ini sebenarnya bisa
digeser ya Bapak Ibu, atau bisa lihat semuanya. Lihat semuanya Bapak Ibu. Nah, di sini ada bukan materi ya, mata pelajaran yang ada di kelas 5 Bapak Ibu. Ada pendidikan agama Islam, ada bahasa Inggris, seni rupa, IPAS, dan mata pelajaran yang lain. Kita tinggal klik sebenarnya, semisal saya mau cari IPAS, materi IPAS deh, ilmu pengetahuan alam dan sosial IPAS. Nah, di sini sudah ada unitnya. Ini unit-unit yang ada di kelas 5 Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalnya unit air ekosistem. Nah, di sini ada pilihan subunitnya Bapak Ibu. Ada keseimbangan ekosistem, komponen biotik dan abiotik, rantai makanan, siklus air dan upaya menjaga ketersediaan air. Nah, kita bisa pilih Bapak Ibu. Contoh misalnya saya pilih unit energi. Unit energi, subunit apa ya yang saya akan saya butuhkan dan akan memberikan pembelajaran ke anak-anak. Oh iya, cahaya. Nah, ini kelas 5 banget nih, semester 1. Cahaya. Nah, di sini akan tampil beberapa referensi Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Sudah ada game edukasinya, sudah ada video, ada juga artikel Bapak Ibu. Nah, semisal kalau kita mau filter Bapak Ibu ya, kita mau filter di sini, tampilkan. Nah, bisa difilter. Saya mau yang ditampilkan itu video saja deh. Saya mau berikan pembelajaran pakai video. Nah, ini bisa video yang ditampilkan akan difilter Bapak Ibu. Kalau misalnya maunya saya mau game edukasi. Nah, game edukasinya yang ditampilkan. Kita coba ya Bapak Ibu, game edukasi maksudnya kayak mana sih? Kita coba dibuka game edukasi dari materi cahaya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita coba. Oh, ini tujuan pembelajarannya. Ini sesuai ya Bapak Ibu dengan kurikulum. Yakin pokoknya di sini akan sesuai dengan kurikulum karena memang sudah dikurasi ya Bapak Ibu. Nah, kita baca coba. Nah, di sini ada pilihan, saya coba perbesar ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita perbesar di sini ada beberapa menu ya di sini. Oke, ini kalau kita mau baca materi, anak-anak mau baca materinya dulu, tujuan pembelajarannya, kemudian oh ada komik nih. Kita semua tahu ada cahaya. Nah, ini anak-anak bisa ini dulu dengan kehidupannya, dikaitkan dengan kehidupan mereka. Sangat-sangat kontekstual ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada materi kedua. Nah, di materi kedua ini wah interaktif sekali. Kita coba deh. Klik titik lingkaran ungu untuk mendapatkan informasi rahasia. Oh, yang ini berarti ya Bapak Ibu. Kalau kita klik ini melihat benda ya. Kalau kita klik, nah ada informasi yang akan muncul. Adanya cahaya menyebabkan matamu ini jadi bahan belajar banget ini untuk anak-anak ya Bapak Ibu. Di sini juga bisa. Oke. Selanjutnya kalau misalnya anak-anak sudah paham, sudah memahami, boleh nih mencoba permainan satu. Permainan satu ini. Contoh misalnya bantu aku mengumpulkan sumber cahaya. Tadi kan sudah belajar ya tentang sumber cahaya Bapak Ibu. Anak-anak bisa mencoba menguji pemahamannya atau mengetahui sejauh mana sih anak-anak mereka memahami materi yang sebelumnya dibaca melalui komik dan media interaktif yang tadi. Nah, ini tinggal digeser nih, masukkan ke kotak ini. Oke. Masukkan yang mana sih yang sumber cahaya, matahari apalagi Bapak Ibu nih. Ayo bantu saya jawab dong. Lilin, apa kayu atau matahari? Ini bunga matahari ya. Ini mengecoh nih, bunga matahari. Nah, lilin ya Bapak Ibu. Oke, lilin. Setelah itu ada senter juga ya, senter. Sumber cahaya ada api. Oke, kita coba cek. Jadi anak-anak bisa mengecek jawabannya. Apakah benar? Wah, 4/4 berarti semuanya benar ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada permainan kedua juga. Nah, bisa dieksplor lagi nih sama anak-anak. Materi ketiga, kemudian permainan ketiga. Wah, ini permainan apa nih? Kita coba lihat. Oh, memasangkan. Menjodoh-jodohkan ini ya. Mana sih tadi? Ini membiaskan, kita coba. Oh iya, seperti ini. Jadi anak-anak akan bisa
menguji pemahamannya, kemudian bisa lebih paham pokoknya dengan materi yang kita ajarkan. Dan lebih seru juga ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar coba pasangkan ini, disuruh gambar di bukunya. Wah, itu anak-anak, aduh gambar ini lagi susah, kemudian disuruh langsung tulis, itu akan membuat kejenuhan mungkin ya. Jadi ini benar-benar jadi alternatif untuk Bapak Ibu semua ya, anak-anak di kelas dalam proses belajar. Nah, kemudian kita kembali game edukasinya, kita masuk ke beranda. Jadi kita bisa explore nih Bapak Ibu ya. Di sini kalau misal kita cari ini menurut mata pelajarannya. Kalau di bagian bawah ini apa Bapak Ibu? Di bagian bawah ini ada rekomendasi beberapa alternatif pembelajaran, alternatif bahan ajar yang mau kita berikan kepada anak-anak. Ada berupa video, ada berupa artikel, jadi ada game edukasi, lab maya. Nah, di bagian bawah ini kalau misalnya anak-anak mau langsung latihan dan praktik itu bisa langsung ke game edukasinya atau lab maya. Kalau game edukasi berarti diklik ini, semua mata pelajaran. Kalau misalnya mau difilter lagi boleh di sini ya Bapak Ibu. Nah, kalau di bagian bawah ini berarti semua mata pelajaran ya Bapak Ibu bisa dicek-cek. Ini ada kedua, wah banyak ya. Ini bisa sangat-sangat membantu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita kembali coba ke game edukasinya atau ke lab mayanya. Nah, di bagian sini ada lab maya Bapak Ibu. Kalau lab maya itu memang sementara masih proses untuk ditambahkan ya Bapak Ibu. Di sini ada lab maya rantai makanan. Ini bekerja sama dengan, kalau kita lihat ini bekerja sama dengan apa ya? Assembler Edu. Jadi beberapa memang yang sudah bekerja sama ya dengan Kemendikdasmen. Nah, di sini ada bahan materi rantai makanan ya untuk lab mayanya. Ini bisa digeser-geser, anak-anak bisa zoom. Nah, ini bisa lebih hidup lagi nih Bapak Ibu ya. Lebih nyata gitu Bapak Ibu ya. Ini bisa di place in your room, di barcode aja pakai HP-nya anak-anak misalnya, atau pakai HP Bapak Ibu ditampilkan di ruang kelas. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sumber belajar. Di bagian atas itu jadi tombol juga ya Bapak Ibu kalau mau kembali. Kemudian kita kembali ke ruang murid. Selanjutnya Bapak Ibu ke bank soal ya Bapak Ibu, saya perlihatkan di bank soalnya. Di bagian sini di bank soal, ini ada mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini ada beberapa yang soal yang ada itu masih berbasis yang soal-soal Ki Hajar STEM. Kalau kita coba lihat ya SD-nya. Nah, di sini soal-soal Ki Hajar STEM. Kalau kita coba di sini ada informasinya, bisa dibaca nanti ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada proses pengerjaan, kemudian penilaian dan pembahasan. Izin. Nah, 5 menit lagi ya, Kak, Bu Dinda. Oke. 5 menit lagi ya, Bu Dinda ya. Siap-siap. Jadi di sini anak-anak bisa mencoba belajar dengan soal-soal yang analitik ya. Kita coba hanya. Ini akan membantu proses belajar, proses berpikir anak-anak supaya bisa menganalisis soal-soal, bukan hanya sekedar A dan B langsung dipilih, itu jelas banget jawabannya ya. Tapi soal-soal ini sangat-sangat bisa membantu berpikir kreatif anak-anak. Jadi tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Jadi anak-anak membaca, menganalisis, kemudian misalnya dijawab seperti ini, kemudian selanjutnya. Nanti setelah dijawab itu akan ada pembahasannya Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa melihat, oh yang mana ya yang masih keliru, oh yang mana ya yang sudah benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi soal-soal ini akan membantu anak-anak dalam berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, dan kemampuan murid dan membaca. Literasi, jadi kadang anak-anak itu kan kemampuan literasinya memang yang perlu, yang masih menjadi tantangan bagi kita ya Bapak Ibu. Nah, kehadiran ruang murid ini pada layanan di bank soal ini itu bisa membantu kita untuk memberikan alternatif soal yang bisa membantu anak-anak untuk melatih proses berpikir kritis, logis, dan kreatif dari anak-anak itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan diakses
ruang muridnya dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi semisal ada teman-teman yang sudah mengecek tadi, kemudian ada yang belum ada, misalnya ada yang belum ada lab mayanya. Jadi sabar ya Bapak Ibu, sementara ini akan terus bertambah. Sekarang ada 1.800 dan sudah sangat lumayan untuk kita manfaatkan di saat ini, di awal tahun ajaran baru. Nanti akan terus dikembangkan oleh Kemdikdasmen, akan terus ditambah materi ajarnya, soal-soalnya juga pun akan terus diperkaya sehingga ini betul-betul bisa membantu memberikan alternatif pembelajaran kepada teman-teman semua untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan seru, menyenangkan, dan juga akan membantu di proses belajar nanti lebih bermakna juga ya Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu dulu sampai saat ini yang bisa saya sharekan, dan kemudian akan dilanjut oleh teman saya yang akan, ini tadi baru perkenalan ya Bapak Ibu, apa saja sih yang ada di dalam ruang murid, selanjutnya akan lebih mendalam lagi nih. Kalau ada ruang murid, terus kita ngapain? Nah, itu akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator ganteng kita, Pak Agus, silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Linda atas pencerahannya ya Bapak Ibu. Ternyata tadi masih banyak yang belum pernah mengeksplor ruang murid ya di platform rumah pendidikan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Linda tadi bahwa narasumber kedua kita akan menyampaikan nih bagaimana sih memanfaatkan atau memaksimalkan ruang murid untuk mendukung pembelajaran kita di kelas. Nah, sebelumnya kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa presensi kita akan segera dikirim dan hanya melalui kolom chat di sini Bapak Ibu ya. Jadi nanti di grup tidak ada lagi yang bertanya mana link presensi ya Bapak Ibu ya. Karena presensinya dari BLPT langsung seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama, Bu Indra, apakah sudah siap? Sudah siap banget nih. Iya Pak Agus. Bagaimana suara saya Pak Agus? Apa terdengar dengan baik? Jelas sekali Bu Indra. Baik ya, Bu Indra, kami persilahkan untuk waktu dan tempat. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di giat kita hari ini. Jadi saya menyampaikan bahwa adapun yang masih sempat hadir hari ini itu adalah Bapak Ibu guru hebat yang memiliki komitmen tentunya untuk bagaimana kita sama-sama memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas. Nah, kalau tadi rekan saya sudah memberikan eksplorasi yang sangat luar biasa ya terkait masalah ruang murid. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk melanjutkan bagaimana ketika ruang murid ini kita bawa ke dalam kelas. Nah, ada yang akan saya share sedikit terkait masalah rekomendasi model-model pembelajaran, yakni dengan pemanfaatan ruang murid. Namun sebelumnya mohon izin Bapak Ibu saya share screen terlebih dahulu. Baik, mohon izin melanjutkan. Jadi adapun yang akan saya bawakan di sini adalah kita akan melihat Bapak Ibu apa-apa saja yang bisa menjadi rekomendasi dari model pembelajaran, yakni dengan pemanfaatan ruang murid Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman semua sudah bisa ya, harusnya sudah bisa ya, karena tadi penjelasannya sangat luar biasa dari Bu Nurlinda, bagaimana kita bisa mengeksplor ruang murid. Kemudian kita juga sudah nyata di sini pemahaman bahwasannya ruang murid ini bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk kita bisa mengembangkan dan juga menerapkan
kualitas pembelajaran kita lebih baik. Terutama ya ketika lihat tadi Bapak Ibu bahwasanya ruang murid ini sesungguhnya bisa diakses dengan berbagai perangkat dan juga membutuhkan akses internet tentunya, sehingga adapun model pembelajaran yang bisa direkomendasikan di sini adalah model pembelajaran yang bisa mengcover pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka dan juga menggabungkan dengan pembelajaran daring. Nah, dalam hal ini model pembelajaran yang dapat direkomendasikan yakni model blended learning. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan saya ingin menjadi guru kesayangan juga, jadi izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indra Wulan. Saya adalah guru sejarah Bapak Ibu di SMA Negeri 11 Luwu Timur, dan alhamdulillah saat ini juga dipercayakan sebagai Duta Teknologi Kemendikdasmen Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berharap komunikasi kita seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Nurlinda tidak hanya sebatas di ruang virtual kali ini Bapak Ibu, jadi mari saling follow atau berkomunikasi lebih lanjut di media sosial yang juga saya tampilkan di slide saya ini. Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu rekomendasi model pembelajaran yang bisa kita lakukan dalam ruang kelas kita dalam kaitannya bagaimana pemanfaatan ruang murid Bapak Ibu, yakni salah satunya yakni blended learning. Di mana blended learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran yang bisa menggabungkan antara pembelajaran sinkron dan asinkron, baik daring maupun luring. Jadi secara tatap muka dan juga kita bisa memanfaatkan teknologi digital di ruang-ruang kelas kita berupa misalnya bagaimana nanti kita akan mengeksplor nih Bapak Ibu sumber-sumber belajar yang tadi sudah kita pelajari bersama yakni di ruang murid. Nah, adapun model-model yang termasuk dalam blended learning ini nanti yang akan kita bahas ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yakni station rotation, yakni pembelajaran rotasi stasiun. Kemudian yang kedua nanti ada flipped classroom. Mungkin ini sudah tidak asing ya Bapak Ibu, yakni pembelajaran kelas terbalik. Kemudian yang ketiga nanti kita juga akan membahas tentang lab rotation, yakni pembelajaran rotasi laboratorium. Namun sebelumnya Bapak Ibu ya, saya pikir kita semua sudah sejalan dan sepemahaman bahwasannya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan atau ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memilih model-model pembelajaran. Bisa jadi mungkin nanti tidak semua dari kita bisa menerapkan station rotation. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih model pembelajaran yang saya maksudkan. Pertama yakni tentu di awal pembelajaran biasanya kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik itu identifikasi apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari murid-murid kita, kemudian mengidentifikasi karakteristik murid-murid kita ya Bapak Ibu, atau biasa juga kita kenal dengan asesmen awal dan asesmen diagnostik, di mana dari sana nanti kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan murid kita, termasuk nanti karakteristik baik itu berupa minat, bakat, maupun gaya belajar dari murid-murid kita. Kemudian tentu juga dalam memilih model pembelajaran Bapak Ibu juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya bisa atau cocok kita menerapkan dengan flipped classroom ya, maka monggo kita lakukan dengan model tersebut. Tetapi kalau misalnya ya memerlukan waktu yang dan harus disesuaikan dengan keterbatasan waktu maka mungkin kita bisa memilih station rotation. Nah, seperti itu. Kemudian hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Karena tiap mata pelajaran pasti punya kebutuhannya juga ya Bapak Ibu, demikian juga dengan karakteristik materi. Jadi tetap menjadi sesuatu juga yang perlu kita perhatikan. Kemudian di sisi lain juga hal lainnya maksud saya adalah terkait masalah ketersediaan waktu. Jadi nanti ini kita akan melihat ya bagaimana pemetaan misalnya di station rotation
itu akan betul-betul membantu kita untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan dan mengefektifkan waktu kita dalam pembelajaran, di mana nanti dari sintaks-sintaks yang ada itu betul-betul bisa terlihat bahwa oh iya, anak-anak bisa melakukan pengalaman-pengalaman belajar yang berbeda tetapi merata bagi anak-anak di satu waktu yang mungkin waktunya singkat, tetapi betul-betul kita bisa memaksimalkan di sana. Kemudian yang terakhir, terkait masalah bagaimana pemanfaatan sumber digital, tentu yang paling berpengaruh adalah kita juga perlu memperhatikan bagaimana ketersediaan sarana prasarana TIK yang ada di sekolah kita ataupun yang dimiliki oleh murid-murid kita. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk di yang pertama, yakni station rotation. Jadi di station rotation ini Bapak Ibu sebagaimana dengan gambar yang diperlihatkan, jadi nanti di situ ada beberapa stasiun yang kita siapkan ya Bapak Ibu. Mulai dari stasiun pertama, dan jumlah stasiun ini tidak ditentukan bahwa berapa, jadi lagi-lagi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini ya, karena saya sendiri kemarin dalam bagaimana saya memahami tentang model ini, ternyata saya sendiri ada miskonsepsi. Yang sebelumnya yang saya pahami adalah stasiun rotation itu di setiap stasiunnya itu harus bertahap. Misalnya di stasiun pertama Bapak Ibu, anak-anak kita bawa dalam segi tahapan memahami, kemudian yang kedua anak-anak mungkin kita bawa bagaimana dia bisa mengimplementasikan pemahamannya yang sudah dia dapat tadi di stasiun pertama, kemudian di stasiun ketiga mungkin mereka sudah bisa menciptakan produk. Ternyata dari apa yang saya peroleh Bapak Ibu, ternyata tidak seperti itu yang dimaksudkan dengan station rotation. Jadi pengalaman belajar atau aktivitas pembelajaran yang harus kita berikan di setiap stasiun itu bisa dikatakan dia harus setara Bapak Ibu, sehingga ketika dalam proses kegiatan pembelajaran anak-anak itu bisa memilih mau masuk di stasiun mana saja, karena itu tidak akan mempengaruhi atau dia tidak bersyarat istilahnya bahwa sebelum masuk ke stasiun 2 dia harus melalui stasiun 1 dulu, sehingga ini bisa saya bahasakan dia aktivitas atau pengalaman belajarnya dia harus setara. Kemudian di beberapa stasiun yang menghadirkan aktivitas yang berbeda ini tentu kita harapkan bisa menggunakan perangkat teknologi Bapak Ibu. Jadi misalnya di stasiun pertama ini bagaimana yang saya tampilkan, kita sudah bisa memanfaatkan ruang murid di sana. Anak-anak bisa mengakses berbagai sumber belajar seperti tadi yang ditutorialkan oleh narasumber kita sebelumnya. Anak-anak bisa mengakses sumber belajar atau buku digital, ada lagu anak juga tadi, dan yang tidak kalah keren ternyata banyak game-game edukasi ya di dalamnya, dan juga ada buku digital. Nah, di situ bisa kita sajikan dan kita manfaatkan melalui ruang murid Bapak Ibu. Yang intinya bahwa di stasiun itu anak-anak itu sudah kita fasilitasi bagaimana mereka bisa menggunakan sumber belajar digital, yakni terutama yang ada di ruang murid. Tentu ini bersifat umum ya Bapak Ibu, tapi karena yang kita sampaikan hari ini tentang ruang murid, berarti ruang murid juga menjadi salah satu alternatif yang bisa kita gunakan tadi, karena kita lihat ya ternyata sudah cukup lengkap di dalamnya, meskipun tadi disampaikan juga bahwa ruang murid ini terus dalam proses pengembangan Bapak Ibu. Nah, sehingga model pembelajaran ini dirasakan cocok untuk sekolah yang memiliki keterbatasan perangkat Bapak Ibu. Jadi tidak hanya misalnya sekolah itu harus memiliki laptop atau perangkat yang banyak, atau mungkin akses internet yang harus mengakomodir banyak perangkat, tetapi karena menggunakan rotasi yang seperti ini, maka ini sangat bisa bagaimana anak-anak kita terfasilitasi ya tadi dari segi aktivitas belajarnya dan pengalaman yang berbeda-beda yang bisa mereka peroleh. Dan sehingga antara satu stasiun dan stasiun lain ini juga
kira-kira bisa dari apa yang kita pahami sebelumnya Bapak Ibu, kita kenal dengan diferensiasi dalam pembelajaran, itu juga bisa terwujud sebenarnya menggunakan model ini, baik itu diferensiasi konten ya, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa di sumber belajar yang ada di ruang murid itu sangat beragam yang bisa kita akses. Anak-anak yang mungkin audiovisual ya bisa menonton video, kemudian anak-anak yang lebih asik untuk belajar dengan games ya bisa menggunakan game edukatif, kemudian anak-anak yang mau membaca buku ya kita sajikan dengan infografis atau buku digital dan seterusnya, yang sesungguhnya ini sudah menjadi jembatan bagi kita menghadirkan sebuah pembelajaran yang mewujudkan diferensiasi. Kemudian dari segi proses juga Bapak Ibu, tergantung dari kekreativitasan guru masing-masing dalam menghadirkan aktivitas-aktivitas yang mungkin beragam, tapi lagi-lagi tadi setara ya Bapak Ibu, diupayakan setara sehingga bisa diakses dan tidak bersyarat untuk pengalaman belajar murid kita di setiap stasiun. Kemudian untuk diferensiasi produknya juga demikian ya Bapak Ibu, itu bisa juga nanti kita masukkan di dalam stasiun yang mungkin kita bisa kembangkan juga di dalam model pembelajaran ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yakni flip classroom. Mungkin ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, apalagi yang lalu saat COVID, di mana ruang-ruang kita ya banyak digunakan oleh murid kita itu, mereka lebih banyak bisa mengakses berbagai sumber belajar yang ada di rumah, di mana sesuai dengan namanya di sini sebenarnya Bapak Ibu, flip classroom itu maka kelas terbalik yang biasanya model pembelajaran ini yang biasanya Bapak Ibu lakukan itu bisa memberikan materi-materi kepada murid yang mereka bisa akses langsung dari rumah mereka. Jadi sebelum mereka mempelajari materi atau mungkin melakukan diskusi di ruang kelas, mereka memang sudah diberikan materi itu secara mandiri dan mereka bisa akses di rumahnya. Makanya dengan flip classroom ini Bapak Ibu, ini sangat bisa memberikan kesempatan kepada murid-murid kita bagaimana mereka bisa mengakses materi maupun sumber belajar ya Bapak Ibu, yang mana yang mereka akses di sini itu tentu adalah sumber-sumber belajar digital, terutama dari ruang murid tadi yang lagi-lagi mereka bisa akses di rumah. Mohon izin Bu Indra, 5 menit lagi ya. Baik, jadi dengan demikian Bapak Ibu bisa kita ketahui bahwa model pembelajaran flip classroom ini tentu cocok dengan kondisi murid-murid kita yang mungkin punya perangkat, namun perangkatnya itu mereka bisa akses di rumah dan juga akses internet yang baik di rumah. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian Bapak Ibu dalam segi model pembelajaran flip classroom ini juga itu tentu tidak semata-mata Bapak Ibu hanya memberikan materi yang secara mandiri bisa diakses oleh murid. Tetapi Bapak Ibu juga perlu memberikan instruksi-instruksi yang jelas, bahwasanya misalnya anak-anak setelah mempelajari materi atau sumber-sumber digital yang mereka sudah dapatkan, peroleh dari sumber belajar yang mereka akses di rumah, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dibawa di ruang-ruang diskusi yang ada di kelas. Nah, di sanalah nanti bersama dengan ibu guru dan teman-temannya mereka bisa melakukan diskusi atau praktik dalam hal ini memecahkan masalah-masalah yang mereka bisa kembangkan dari sumber materi atau materi-materi pemahaman-pemahaman yang sudah mereka peroleh tadi dari mengeksplor sumber belajar yang ada di rumahnya tadi yang sudah dibagikan. Kemudian makanya flip classroom ini di sini disampaikan bahwa ini sangat berguna ya Bapak Ibu untuk bagaimana meningkatkan pemahaman konseptual murid dan juga tentu karena diakses tadi secara mandiri di rumah jadi mampu meningkatkan kemandirian belajar daripada murid-murid kita.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yakni lab rotation, di mana mungkin di sekolah-sekolah kita ya Bapak Ibu terdapat lab. Kalau mungkin bagi teman-teman yang guru fisika atau guru kimia ya sudah sering belajar di lab, ternyata di lab komputer juga itu bisa kita manfaatkan demikian Bapak Ibu, di mana di sini kita bisa memberikan kesempatan kepada murid-murid kita selain belajar di ruang kelas, tetapi tidak berpindah ya ruang kelasnya Bapak Ibu, tetapi kita mengcombine antara ruang kelas dengan laboratorium, sehingga model pembelajaran ini dirasakan sangat cocok untuk bagaimana sekolah itu bisa memanfaatkan laboratoriumnya sebagai fasilitas yang bisa dieksplor lebih oleh murid-murid untuk mereka mendapatkan sumber belajar. Jadi kalau misalnya di ruang kelasnya belum tersedia, maka bisa kita lakukan dengan melakukan rotasi antara ruang kelas kemudian ke lab rotation, ke laboratorium maksud saya, untuk bagaimana mereka bisa mengakses sumber-sumber belajar digital yang ada di ruang murid, terutama ya yang ada di sekolah masing-masing. Jadi lagi-lagi ini tidak berarti bahwa anak-anak kita itu tidak belajar di dalam kelas ya Bapak Ibu, tetapi di labnya itu mereka tetap belajar, tetapi nanti ada mungkin satu waktu kita merotasi dan mereka bisa mengakses berbagai sumber belajar yang lebih lengkap di laboratorium. Misalnya menonton video tadi, kemudian game edukasi yang bisa menambah wawasan mereka terkait masalah materi yang kita bawakan. Nah, dengan adanya rotasi di lab rotation ini, itu tentu akan menghadirkan pengalaman yang berbeda juga Bapak Ibu, karena terkadang anak-anak itu ya, saya ingat sekali waktu sekolah dulu ketika belajar di dalam kelas itu sangat berbeda ketika kami disuruh untuk belajar di lab komputer atau di lab bahasa. Rasa-rasanya semangatnya lebih besar Bapak Ibu ketika dihadapkan dengan komputer yang pada saat itu memang menjadi barang yang masih baru bagi kami. Sehingga ya tentu ini akan juga membantu bagaimana memaksimalkan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, mungkin seperti itu saja terkait masalah lab rotation, yang intinya bahwa kita kembalikan lagi ke kebutuhan masing-masing murid-murid kita Bapak Ibu dan karakteristik, dan juga terkait masalah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita, sehingga kita bisa menentukan yang intinya bahwa sebenarnya banyak sekali model-model pembelajaran yang mungkin kita bisa manfaatkan. Bagaimana caranya pembelajaran kita tidak monoton, kita hanya membelajarkan secara manual saja, tetapi bagaimana kita juga bisa membawa anak-anak kita kepada teknologi digital, di mana hal itu bukan lagi menjadi sebuah pilihan ya Bapak Ibu, tetapi memang sudah keharusan bahwasanya anak-anak kita memang sudah sangat akrab dengan itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih banyak Bu Indra atas materinya yang sangat luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu, mohon izin kami telah mengirimkan daftar hadir di kolom chat. Ya, Bapak Ibu, silahkan diisi. Ya, nah sambil mengisi daftar hadir, tak terasa kita sudah masuk di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan nih untuk Bu Indra ataupun Ibu Linda, silahkan boleh mengajukan, boleh raise hand, kemudian open cam dan mengajukan pertanyaan, ataupun boleh mengajukannya lewat kolom chat, nanti kami bacakan dan dibantu dijawab oleh kedua narasumber kita. Ya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh, silahkan ya. Dan jangan lupa untuk mengisi form daftar hadir yang telah atau yang baru saja kami kirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Ya, kami ulang sekali lagi Bapak Ibu, daftar hadir tidak dikirimkan di grup,
melainkan hanya dikirim melalui kolom chat pada webinar kali ini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya yang bertanya. Bapak Ibu? Kayaknya sudah siap memanfaatkan Oke, Pak Agus. sudah siap eksekusi di kelas ya, kayak gitu ya. Sudah siap explore, sudah dieksplor mungkin tadi ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, mohon izin juga Bapak Ibu ya, bagi yang berada di grup WA, ataupun yang belum bergabung di grup WA, silahkan bergabung ke grup WA kita, karena kita akan mengadakan webinar series ya, Pak Ibu ya. Jadi akan ada webinar tiap bulannya, insya Allah. Ya Bu Indra ya? Iya Pak, jadi kegiatan webinar kita akan berseri di setiap bulan yang kolaborasi ya Bapak Ibu, tetapi untuk yang memang kami lakukan secara individu, maksudnya mungkin berkolaborasi dengan bukan sesama di Sulawesi Selatan, itu mungkin juga ada banyak ya dari teman-teman Duta Teknologi Sulawesi Selatan. Tapi untuk yang kolaborasi Bapak Ibu, mohon izin kalau memang masih bersedia untuk belajar bersama dengan kami, untuk tidak keluar dari grup yang sudah ada, karena untuk seri-seri berikutnya itu nanti akan kami share lagi di grup yang sudah kita miliki. Mungkin seperti itu Pak Agus. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Baik. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita undang dulu ya rekan-rekan kita Duta Teknologi untuk bergabung bersama kita, maksudnya untuk open cam ya. Oke, Pak Alimka sudah bergabung. Ibu Yundini, Pak Irwan mungkin. Oh, nggak bisa diakses katanya daftar hadirnya Bu Indra. Ini gimana nih? Bisa sih. Sebentar. Ya. Bisa akses kok. Dicoba lagi mungkin jaringan Pak. Siapa? Bu Nur. Ya. Iya. Ya, bisa Pak Agus. Bisa diakses Bu. Oh ya bisa. Coba diulang lagi. Bisa Bapak Ibu ya. Iya, saya isi juga bisa. Atau Bapak Ibu ingin saya isikan? Lumayan itu 65 orang. Bisa tuh, ada Pak Junti. Pak Junti udah bisa. Coba dicoba lagi. Halo Bu Junti. Iya, udah bisa jaringan. Bu Junti nih. Siap. Bu Junti nih co-kapten. Oh Bu, Iya, Bu Junti. Oh ya, Masya Allah. Iya. Salam kenal Bu Junti. Nanti ketemu di Makassar ya. Ayo, habis kita foto bareng dulu. Ya Pak Agus ya. Oke, baik. Siap. Betul Manfaatkan sekali. ya ruang muridnya siap dimanfaatkan untuk proses belajar dalam Pak Herudin kelas. juga. Pak Herudin juga udah hadir nih. Pilot kita. Oke ya Bapak Ibu. Boleh dibuka, saya siap capture Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu juga yang bisa on cam. Nah, Ibu Ini ada yang bertanya sertifikat nih. Bu Indra, gimana nih Bu Indra? Selaku penanggung jawab bulan ini Bu Indra nih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, Menyusul ya? terkait dengan sertifikat, itu menyusul Bapak Ibu karena untuk kegiatan kali ini tidak sama dengan kegiatan kita sebelumnya, bahwa setelah kegiatan itu langsung kami bisa
mengakomodir terkait sertifikat, tapi karena presensinya memang langsung dari BLPT Bapak Ibu, sehingga kami dikasih waktu spreadsheet-nya itu baru di kami itu 2 hari ke depan setelah kegiatan. Jadi nanti di situ juga baru bisa kami proses sertifikat Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon bersabar dan tetap di grup. Baik Bapak dan Ibu, Kak Linda mohon juga dibantu untuk ini ya, screenshot. Ya. Baik, saya hitung sampai 100 sampai 3 ya. Gayanya dong, gayanya dong. Bagus. Iya. Gayanya kita gantian ya paling ya. Gayanya? Rumah dulu, ya. Rumah. Ya, aku dulu ya paling ya. Siap, 1, wait. 1, 2, 3. Oke. Gantian Pak Limka dong. Ya. Oke, satu kali lagi, Bu. 1, 3, 2, 1. Oke. Sekarang yuk, cintanya ke murid dong. Murid. Dan ke ruang murid. Oke. Ya, paling Kak. Hitung paling Kak. 1, 2, 3. Oke deh. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah hadir membersamai kami pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan dan mohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan pada kegiatan kita untuk seri di bulan Juli ini. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di bulan berikutnya akan ada lagi webinar kami seri di bulan Agustus dengan topik yang tidak kalah menarik dengan hari ini Bapak Ibu. Jadi mohon untuk stay menunggu informasi selanjutnya di grup Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ada yang ingin disampaikan teman-teman Duta? Tidak ada? Cukup ya? Ya. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak dari saya, Agus Pramono selaku host dan moderator pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Kak Linda? Kalau bisa juga bagikan keseruan webinar hari ini, sempat mungkin di screenshot tadi ya, boleh tag akun Pembatik Sulsel atau akun ya, juga nanti akun akan dari kami. Fallback. Iya, nanti akan di fallback oleh Kak Linda. @pembatik.sulsel. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin kami akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.